Hai semuanya, balik lagi sama Calon Calon Sarjana. Sebuah kamera bisa merekam keindahan ya, sebuah kamera juga bisa merekam tawa. Tapi kadang sebuah kamera tuh merekam sesuatu yang sama sekali tidak seharusnya dilihat oleh mata manusia. Kita akan bahas rekaman-rekaman di mana kamera menjadi saksi bisu dari tragedi yang di luar batas nalar. Video-video ini akan bikin kalian tuh merinding bukan karena jump scare ya, tapi karena teman-teman tahu kalau itu semua nyata. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Tragedi Elaine Champion. Bayangin deh, kalian kerja jadi polisi, terus dapat panggilan telepon jam 6 pagi, sembari ada suara cewek yang bilang begini, anak-anak saya meninggal. Dan dia ngomongnya juga dengan nada datar serta tenang gitu ya. Ini kejadian nyata yang menimpa polisi di Kanada pada tanggal 4 Oktober 2006. Pelakunya adalah Elaine Champion, ibu kandung dari dua bocah, yaitu Serena yang berumur 3 tahun dan juga Sofia yang berumur 19 bulan. Yang ditemukan meninggal di kamar tidurnya teman-teman. Yang bikin creepy, mereka ini ditemukan dalam keadaan rapi, pakai baju bersih, pakai anting dan juga kalung, serta tidak ada bekas perlawanan. Jadi apa dong penyebabnya? Oke, selama penyelidikan berjalan, polisi menemukan ada sebuah kamera di rumah itu dan isinya benar-benar mengerikan. Rekaman di tanggal 2 Oktober tahun 2006 ada video Elaine yang cerita kalau hidupnya tuh hancur. Dia juga cerita tentang mantan suaminya yaitu Leo Champion yang sering KDRT dan juga manipulatif. You can't see through the camera, boo-hoo. Oh, yes, this is a deplorable, horrible, messy, filthy apartment that supposedly my 2 children and I live in, and it's just a horrible, horrible mess. Yeah. I think Diego Campione is totally in the wrong, and I hope he burns in hell for all his sins. The same as Leonardo. All I wanted to do was take care of my 2 little girls and live happily ever after the 3 years of physical, emotional, and mental abuse that I endured tremendously by Leonardo Campione, and then the past year from Anna and Diego Campione, the mental and emotional abuse, which wouldn't stop, and I had CAS keep bringing these 2 people into my life over and over again when I kept telling them the amount of mental and emotional abuse it was causing my 3-year-old daughter Serena and I and Sophia. It was horrible and uncalled for, and I want justice to my family for what they have all done to us. I cried out for help. They should have. Nah ternyata Elaine ini yang udah punya riwayat masalah mental dan juga paranoia menjadi gila total karena perebutan hak asuh. Dia takut tuh teman-teman anaknya diambil. Makanya dia putusin lah tuh untuk nyawa anaknya sendiri sebagai hukuman paling brutal untuk mantan suaminya. Di dalam camcorder yang sama, polisi juga menemukan rekaman pengakuan horor Elaine yang ditujukan langsung ke mantan suaminya seperti ini. Kamu menang, kamu bahagia sekarang, kamu hancurin hidup aku udah kehilangan semuanya. Recording this because Leo there are you happy? Everything is gone. You wouldn't give peace. You wouldn't tell the truth. I begged. You even had Stacy not believing me, telling her I had to sign papers when I didn't. I went to victim witness to get the truth. Trying, begging everyone the truth. How you beat me for 3 years behind closed doors, beat me when I was pregnant with Serena and Sophia. You didn't care about our babies. You didn't care about me. You care about yourself. You wanted to win. You won. Are you happy? How does it make you feel? How does it make you feel? Because it doesn't make me feel great. I've lost everything my whole life. Nah di video ini nih yang jadi kunci utama. Gak berhenti di situ ya. Setelah semuanya selesai, dia tuh lagi-lagi merekam dirinya sendiri untuk ngasih pesan ke mantan suaminya. Remodeling time at their Aurelia and Braintree stores. They are changing the displays. Now is the time to make a great deal on an Ontario-made hydro-cooled hot tub. In stock models, floor models, or custom orders, everything has a sale price. Pool Spa Sauna Showroom, making waves in Aurelia, Bracebridge, and soon to be in Huntsville. You can also check them out on the web at poolspasaunashowroom.com. Let's throw some wine. Elaine akhirnya divonis penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 25 tahun. Sekarang kita tahu kan saat orang depresi, trauma, dan mungkin punya mental health yang gak baik, maka bisa berujung tega melakukan segitunya ya teman-teman.
Live terakhir Roro Chan 1999. Di internet ada beberapa rekaman yang anehnya nempel banget di kepala. Salah satu rekaman itu datang dari seorang gadis 14 tahun di Jepang yang dikenal sebagai Roro Chan. Ada yang pernah denger nggak? Soalnya di tahun 2013-an kisah dia tuh viral banget loh. Jadi awalnya Roro cuma streamer kecil gitu ya teman-teman. Kontennya tuh biasa dia nyanyi, main piano, atau yang ngobrol sama penontonnya aja. Standar lah. Tapi karena terobsesi pengen viral dan juga terkenal, kontennya tuh makin lama makin berbahaya. Dia mulai lari di tengah jalanan rame, ngelakuin hal bodoh lainnya, bahkan berdiri di tepi gedung yang tinggi. Seolah-olah dia kayak caper gitu loh supaya orang-orang jadi notice. Sampai akhirnya pada tanggal 24 November 2013, Roro mulai siaran dengan judul yang bikin bulu kuduk berdiri, Become a Legend. Di live streamingnya kali ini, kamera ngasih lihat kalau dia tuh lagi di balkon lantai 12. Nggak ada musik kayak biasanya, nggak ada ketawa-ketawa, dan cuma ada suara angin serta gerakan yang agak aneh. Dan bener aja ya, dia secara tiba-tiba aja mundur dan jatuh dari sana. Kameranya ikut jatuh dan sedetik kemudian terdengar suara keras yang disusul keheningan total. Di saat itu semua penonton cuma bisa diam. Mereka nggak tahu ini dia kepleset atau emang udah ngerencanain dari sana. Semua langsung lah ya pada bertanya-tanya apa sih motifnya. Sayangnya sampai hari ini masih menjadi misteri. Ada yang bilang dia memang terobsesi pengen terkenal, ada yang nyalahin gara-gara komentar kejam dari penonton, dan ada juga yang percaya kalau dia ini udah lama tenggelam dalam kesepian. Wawancara pahlawan kebakaran. Cerita kali ini datang dari sosok yang terkesan pahlawan, padahal ternyata iblis di balik seragamnya. Jadi pada tahun 2011, sekitar jam 4 pagi di Sydney, alarm otomatis sebuah panti jompo bikin orang-orang auto kaget. Kebakaran hebat melanda panti jompo yang isinya pasien demensia dan juga lansia yang nggak bisa kabur sendiri. Nah, di tengah kekacauan itu, seorang perawat bernama Roger Dean malah muncul di TV sembari kasih wawancara seolah-olah dia inilah pahlawan yang panik sembari berusaha menyelamatkan orang. "Hi, I'm Roger. Saya cuma ngelakuin yang saya bisa," begitu katanya. Suaranya tenang dan datar gitu ya teman-teman. Nah, nyatanya yang gak banyak orang tahu, Roger Dean sendirilah yang membakar panti jompo itu. Tapi kenapa sih dia tega segitunya? Karena 1 hari sebelumnya dia ketahuan mencuri ratusan obat dari panti jompo itu. Kamera CCTV bahkan menangkap dia bolak-balik 36 kali ke ruang obat cuma untuk nyolong pil yang ada di sana. Nah, staf lain yang curiga langsung lapor ke polisi. Makanya saat tahu dia bakal diperiksa, dia tegalah melakukan kebakaran ini demi bisa ngilangin jejak dan juga catatan obat yang hilang. Akibatnya dari semua ini, 11 orang gak pernah keluar dari gedung itu. Dan di pagi yang sama, Roger berdiri di depan kamera sambil pura-pura sedih, pura-pura bingung, dan pura-pura jadi penyelamat. I'm Roger. I'm one of the nurses, and just there was a fire, and I just quickly did what I can, get everyone out, and the smoke is just overwhelming, but you know, we got a lot of people out, so that's the main thing. They're saying that there's still people unaccounted for. What's happening there? I'm not sure. The deputy is she's got the list of people there, and yeah, it looks like there's still probably a few people, and the people are trying their best to get everyone out at the moment. Yeah. Dirinya pun berakhir divonis 11 hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Mengerikan banget ya. Balas dendam Ricky Rodriguez. Pernah kebayang gak kalian buka kotak surat pagi-pagi, terus menemukan ada paket misterius yang isinya video tutorial pembunuhan dan juga manifesto balas dendam dari sahabat kalian sendiri? Ini kisah nyata tragis dari Ricky Rodriguez, seorang korban sekte sesat The Children of God. Sekte ini adalah sekte yang nyiksa dia sejak kecil ya, makanya dia dendam banget tuh teman-teman. Ricky ini lahir pada tahun 1975. Dia nggak lahir di keluarga yang normal, tapi seperti yang aku bilang tadi, dia tuh lahir di sebuah sekte yang bernama Children of God. Namanya sih rohani banget ya. Tapi di dalam sekte ini sering terjadi kekerasan, pelecehan, dan juga manipulasi yang parah banget. Nah, walaupun dia berhasil kabur di tahun 1999, namun trauma 24 tahunnya itu jelas nggak gampang hilang ya. Puncaknya tanggal 8 Januari 2005, Ricky merekam video berdurasi 1 jam. Isinya adalah rencana detail dia untuk dan juga mantan pengasuhnya yaitu Angela Smith yang dulu pernah
dia waktu dia kecil. Video itu dia kirimlah ke teman dekatnya yaitu Martin sebagai penjelasan kenapa dia bakal melakukan aksi gila ini. I have a need for revenge. There's this need that I have. This need, it's not a want, it's a need, and I wish it wasn't, but it is. It's a need for revenge. It's a need for justice. Because I can't go on like this. Dan Ricky benar-benar menjalankan rencana itu. Dia Angela Smith ini ya teman-teman. Tragisnya balas dendam itu nggak bawa kedamaian yang dia cari. Besoknya dia ditemukan tewas di mobilnya sendiri di California sembari ninggalin video itu sebagai bukti dan juga warisan tragis. Dan sektenya sih saat ini masih aktif ya sampai sekarang di bawah kepemimpinan ibu kandungnya sendiri. Hilangnya Amy Bradley. Di dunia kasusnya orang hilang, ada satu cerita yang terlalu aneh nih untuk dijelaskan. Bahkan kasus ini belum jelas sampai sekarang teman-teman. Namanya adalah Amy Lynn Bradley yang usianya 23 tahun. Dia tuh berenang handal, atlet kampus, dan baru aja lulus kuliah. Jadi untuk merayakan lulusannya pada tanggal 23 Maret tahun 1998, dia liburan lah tuh bareng sama keluarganya di kapal pesiar Rhapsody of the Seas. Singkat cerita, malam 23 Maretnya, Amy sama adiknya tuh pergi ke klub di kapal itu. Cuma sayangnya, disitulah terakhir kali Amy terlihat. Sekitar jam 3:30 subuh, adiknya balik duluan tuh ke kamar. Dan Amy bilang dia bakalan nyusul sebentar lagi. Nah, waktu ayahnya bangun jam 5:30 pagi, dia udah nggak ada teman-teman. Di sini papanya tuh masih positive thinking sambil mikir kalau anaknya tuh mungkin lagi nungguin sunrise kali. Tapi 10 menit, 20 menit, 30 menit berlalu nggak ada tanda-tanda dari si Amy. Paniklah mereka semua. Nah, plot twist paling creepy-nya adalah sepatu dan juga kartu identitas Amy ditinggalkan di cabin. Yang artinya tahu dong apa? Iya, dia sempat balik tuh ke kamar, tapi pergi lagi tanpa berniat bawa apa-apa, yang seolah-olah dia kayak dijemput paksa. Kasus ini pokoknya penuh red flag dari awal. Amy juga sempat curhat tuh ke keluarganya kalau ada kru kapal yang terobsesi banget ngajak dia kencan. Ya, setelah dia hilang, keluarganya menemukan semua foto profesional Amy yang dipajang di dinding kapalnya tuh hilang semua, dimana ini tanda kalau dia tuh sedang diawasi dan juga fotonya dikumpulkan. Teori tergelapnya yang diyakini sama keluarganya sampai sekarang adalah Amy diculik untuk dijual ke jaringan human trafficking. Apalagi sejak tahun 1998 ada puluhan laporan penampakan Amy tuh di berbagai negara, mulai dari Barbados sampai San Francisco. Nah, beberapa saksi juga ada yang bilang kalau dia ini terlihat lagi bareng pria-pria yang mencurigakan. Ada yang bilang dia minta tolong, ada yang bilang ketemu di klub malam, bahkan ada foto yang mirip banget sama si Amy. Cuma anehnya, FBI itu nggak bisa mastiin kalau foto itu asli Amy atau bukan ya. Jadi apakah Amy itu jatuh, dibunuh, atau jangan-jangan dia diculik dan juga dijual tuh teman-teman. Akhirnya pada tahun 2010, Amy dinyatakan meninggal secara hukum. Namun yang jelas, lebih dari 25 tahun berlalu, Amy Bradley masih menghilang dan kasusnya menjadi simbol dark side tentang industri pelayaran. Kecelakaan tambang terbengkalai. Pernah gak sih lo lihat tanda dilarang masuk terus malah jadi makin penasaran? Ini adalah salah satu kisah nyata yang saking bodohnya teman-teman. Video aslinya sampai dipakai tuh oleh pemerintah Amerika sebagai iklan layanan masyarakat di sana. Ceritanya tanggal 4 Juli 1998, sekelompok anak muda di Nevada nekat masuk tambang tua yang sudah ditinggalkan. Mereka aware itu bahaya, bahkan sempat ngomong, ini tambang gak aman. Tapi kita emang gak pinter, jadi kita masuk aja lah. Padahal kalau dipikir-pikir bahayanya gak main-main loh. Langit-langit roboh, gas beracun, ranjau tua yang masih aktif, dan bagian tambang yang literally gak punya oksigen. Nah, plot twist terbesarnya terjadi saat mereka tuh menemukan tali rapuh yang menjuntai ke bawah. Ya, sesuai prediksi guys, waktu salah satu dari mereka tuh turun, talinya putus dan dia terjun bebas dalam 20 meter ke dalam tambang yang begitu gelap. Suara jatuhnya juga terekam jelas di video tuh teman-teman. Disusul teriakan histeris teman-temannya. Secara ajaib, tapi dia selamat. Hey, good. Give you my belt, strap on. Adam! Oh, Adam! Oh, Adam! Yes. Adam! Oh, God. Oh, God. Somebody help.
Makanya semua tuh langsung pada keluar dari goa dan minta tolong untuk bantu ngeluarin temannya ini. Ya untungnya sih cuma satu orang doang tuh yang turun ya. Kalian ngebayang nggak kalau semuanya turun sampai ke bawah sana dan juga pas orang terakhir tuh talinya baru putus gimana? Kelar kan hidup mereka? Burung beo saksi pembunuhan. Pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin saksi kunci pembunuhan itu ternyata adalah seekor burung beo? Iya, burung beo, burung yang bisa niruin kata-kata manusia. Oke, jadi kisahnya itu dimulai pada tanggal 12 Mei 2015 di Amerika ya teman-teman. Marty Durham ditemukan tewas ditembak di rumahnya tuh. Sementara istrinya yaitu Glenna selamat secara ajaib dari luka tembak. Glenna sih mengaku itu ulah perampokan ya. Tapi polisi jelas curiga teman-teman. Apalagi karena si Glenna ini ketahuan sempat googling pistol yang sama yaitu Ruger New Model 2 hari sebelum kejadiannya. Tapi sayangnya, waktu Glenna pulih, dia bilang ke polisi tuh kalau nggak inget apa-apa sama sekali yang bikin kasus ini akhirnya mandek. Sampai akhirnya ada saksi yang buka mulut tuh. Tapi jelas, ini bukan sembarangan saksi ya. Karena ini adalah burung beo yang tinggal bareng sama pasangan tadi. Yang sebenarnya setelah Marty meninggal, burung ini tuh langsung dipindahkan ke rumah mantan istri Marty yaitu Christina buat dirawat lebih baik lah. Masalahnya setiap malam burungnya itu teriak-teriak terus. Suaranya panik kayak dua orang yang lagi berantem gitu guys. Sampai suatu malam burung ini ngulang-ulang kalimat yang bikin Christina merinding. Don't shoot. Christina sampai kerekam coba videonya. Dan begitu rekaman itu didengar sama polisi, mereka sadar teman-teman. Gak ada perampok, gak ada orang asing yang masuk ke rumah. Pembunuhnya jelas orang dari dalam rumahnya. Ya walaupun kesaksian burung tuh gak bisa dipakai di pengadilan, rekaman ini ngasih polisi keyakinan banget tuh teman-teman untuk ngejar Glenna lebih intensif. Dan waktu polisi ngambil tes DNA, nah disitulah teman-teman semuanya terungkap. DNA Glenna cocok dengan DNA yang ditemukan di pistol pembunuhan. Dan setelah interogasi lebih lanjut, akhirnya semua alasannya jadi jelas tuh teman-teman. Motifnya Glenna itu adalah hutang judi. Dia ngabisin uang mortgage rumah dan Marty itu baru tahu kalau rumah mereka mau disita di hari pembunuhan itu. Nah daripada menghadapi konsekuensi, si Glenna ini tuh nembak si Marty lah tuh. Lalu pura-pura bunuh diri. Pada akhirnya Glenna ditangkap pada tahun 2016 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.